Awal adegan menampilkan seorang pria yang bernama Elliot. Pria itu adalah seorang pengurus dan pemilik rumah duka yang sedang mempersiapkan proses pemakaman terhadap mayat seorang pria tua. Elliot kemudian mengambil foto mayat itu dan film pun dimulai. Kisah kemudian berpindah ke seorang guru sekolah yang bernama Anna. Di sini Anna nampak sedang olahraga di kamar dengan kekasihnya yang bernama Paul. Namun sepanjang itu, Anna nampak tak bernafsu dan tidak menikmatinya sama sekali. Melihat Anna yang tak semangat dan sedih, Paul pun menyudahi sesi mereka. Lalu dia meminta maaf karena berpikir bahwa Anna sekarang sedang tidak bahagia. Anna hanya diam dan bergegas mandi. Lalu Paul menanyakan hal apa saja yang mengganggu pikiran Anna sehingga dia terlihat tak bahagia. Paul meminta Anna agar berterus terang tentang masalahnya agar tak merusak hubungan mereka. Namun Anna hanya menjawab tidak apa-apa dan sekarang dia bahagia seperti biasanya. Tak lama setelah Paul meninggalkannya, hidung Anna mendadak meneteskan darah, menunjukkan bahwa dia sedang menyembunyikan keluhannya. Scene kemudian berpindah ke sekolah tempat Anna mengajar, di mana salah satu muridnya bernama Jack sedang dibully oleh dua murid lainnya. Anna yang melihat hal itu langsung menyuruh pergi kedua anak yang membuli itu dan menanyakan kepada Jack apa yang terjadi sebenarnya. Namun di sini Jack mengatakan tak apa-apa. Lalu Jack mengalihkan perhatian dengan menunjukkan seekor anak ayam yang dia klaim telah mati. Karena hanya diam saja, tak seperti anak ayam yang lainnya. Namun setelah Anna memeriksanya, nampak anak ayam itu masih hidup. Dan Anna pun mengatakan bahwa anak ayam itu hanya sedang ketakutan. Di lain situasi, Anna juga kerap mengkonsumsi obat secara rutin. Entah penyakit apa yang dia derita. Anna pulang, di mana dia akan mendatangi acara pemakaman guru pianonya. Namun tiba-tiba lampu di lorong yang dia lewati mati satu persatu, sehingga membuat Anna ketakutan. Anna berlari dan berusaha untuk membuka pintu, namun pintu itu terkunci. Terdengar suara seseorang yang berjalan dari kegelapan di lorong, sehingga Anna semakin ketakutan. Namun tiba-tiba lampu menyala, dan orang misterius itu ternyata adalah Jack yang masih belum pulang dari sekolahnya karena harus menunggu ibunya menjemput. Anehnya, pintu yang awalnya terkunci dapat dibuka dengan mudah oleh Jack. Anna pun mengatakan kepada Jack bahwa dia akan pergi ke pemakaman guru pianonya. Jack minta ikut bersama Anna ke pemakamannya karena ibunya belum menjemput. Namun Anna menolak karena takut membuat ibu Jack khawatir. Sebelum ke pemakaman, Anna mendatangi toko obat untuk membeli obat yang biasa dia minum. Kemudian Anna melirik salon di depan toko obat itu dan menyempatkan untuk menyemir rambutnya terlebih dulu. Saat tiba di rumah duka, Anna pun melihat guru pianonya yang meninggal itu untuk yang terakhir kalinya. Tanpa sengaja, Anna melihat mulut sang guru sempat terbuka. Namun dia masih tak percaya dengan apa yang dia lihat. Di rumah duka ini, Anna juga bertemu dengan Elliot, sang pemilik rumah ini. Saat Anna hendak meninggalkan rumah duka itu, Elliot terus memperhatikan Anna, seolah-olah dia terobsesi dengannya. Malam harinya, Anna janjian dengan Paul untuk makan malam di sebuah restoran. Di sini Anna tak menyadari kalau Paul akan melamarnya dan mengajaknya untuk pindah ke Chicago untuk lompatan karirnya. Namun karena sikap Paul yang aneh, ditambah lagi hubungan mereka yang tampak sedikit kurang baik, Anna pun berasumsi kalau Paul ingin meninggalkannya. Sebelum Paul sempat menjelaskan kesalahpahaman itu, Anna semakin paranoid karena berpikir bahwa Paul ingin memutuskan hubungan mereka dan terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Anna pun segera meninggalkan restoran itu dan tak menggubris semua ucapan Paul. Saat dalam perjalanan, terlihat sebuah mobil putih yang mengikuti Anna dari belakang dan membunyikan klaksonnya berkali-kali hingga membuat Anna semakin kesal. Suasana hati Anna tampak tak karuan. Dia menangis dan mencoba untuk mengoperasikan ponselnya. Namun tiba-tiba mobil putih itu menyalip mobil Anna sehingga Anna menabrak mobil itu. Setelah kejadian itu, terlihat Elliot yang sedang menyimpan barang-barang Anna. Lalu dia memotong baju yang dipakai oleh Anna. Tiba-tiba Anna terbangun dan tampak kebingungan karena dia tak bisa bergerak dan tidak dapat merasakan tubuhnya. Anna menemukan dirinya kini berada di rumah duka, di mana Elliot sedang membersihkan lukanya dan mengatakan kepada Anna kalau dia telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Anna tak percaya bahwa dirinya telah mati. Namun Elliot menunjukkan surat kematian dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Anna telah meninggal 8 jam yang lalu. Beralih ke Paul, semenjak tadi malam, Paul terus mencari Anna. Paul mendatangi sekolah tempat Anna mengajar, namun Anna tak ada di sana. Kemudian Paul mendatangi kediaman ibu Anna, dan di sini ibu Anna mengatakan kalau Anna telah mati karena mengalami kecelakaan semalam.
Ibu Anna malah menyalahkan Paul atas kematian Anna karena telah membiarkannya berkendara dalam keadaan hujan yang lebat. Paul sangat terkejut mendengar hal itu, apalagi saat malam itu Anna sempat bertengkar dengannya sehingga dia merasa sangat bersalah. Kembali ke Anna, di sini Anna meminta agar Elliot melepaskannya. Namun Elliot terus berkata kalau Anna telah mati. Kemudian Elliot juga menyuntikkan bahan kimia ke tubuh Anna dengan alasan untuk membuat Anna menjadi tenang dan berfungsi untuk meregangkan otot-ototnya. Padahal sebenarnya itu adalah cairan yang membuat Anna menjadi pingsan. Ternyata ibu Anna akan datang untuk melihat mayat Anna, jadi Elliot harus membuat Anna pingsan. Setelah ibu Anna pergi, terlihat Elliot menyiapkan alat yang akan digunakan untuk Anna. Kini Anna sudah terbangun dan bisa bergerak. Anna mulai menggedor-gedor pintu, tapi tak ada yang mendengar. Sepulang sekolah, Jack menggunting sebuah koran pada suatu berita yang menginfokan bahwa salah satu guru sekolahnya tewas karena kecelakaan. Kemudian Jack mengatakan kepada ibunya bahwa dia ingin dijemput besok. Namun, ibu Jack tidak memberikan jawaban sama sekali. Nampak ibu Jack yang hanya termenung pucat tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah mendengar kabar kematian Anna itu, Paul bergegas datang ke rumah Elliot untuk memastikan kematian Anna. Paul meminta untuk melihat Anna, namun Elliot tak mengizinkannya dengan alasan dia tak dapat menunjukkan jenazah kepada siapapun selain dari pihak keluarga. Mendengar hal itu, Paul menjadi marah dan ngotot agar dapat bertemu dengan kekasihnya itu. Anna yang menyadari kedatangan Paul langsung berteriak memanggil nama Paul. Namun sayangnya, Paul tak dapat mendengar teriakan Anna itu. Karena tidak diizinkan menjenguk kekasihnya itu, akhirnya Paul memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Karena Paul sangat ingin melihat jenazah Anna, dia mencoba untuk meminta bantuan kepada temannya di kepolisian yang bernama Tom. Setibanya di kantor polisi, Paul diminta untuk menunggu Tom yang masih keluar. Kemudian Paul membeli minuman dan secara kebetulan melirik ke ruang tempat menyimpan kendaraan korban kecelakaan. Di ruangan itu, Paul melihat mobil Anna yang rusak akibat kecelakaan. Paul memasuki mobil Anna dan melihat ada sebuah boneka. Saat memandangi boneka itu, Paul berhalusinasi melihat Anna. Namun tiba-tiba Tom datang untuk menyadarkannya. Paul keluar dari mobil sambil membawa boneka di mobil Anna tadi. Kemudian Tom mengatakan bahwa dirinya ikut berduka cita atas musibah yang dialami oleh Paul. Namun Tom menegaskan bahwa dirinya tak dapat membantu Paul untuk membujuk Elliot memperlihatkan mayat Anna. Sementara itu, Elliot kembali menuju ruangan Anna. Terlihat Anna mengambil sebuah gunting dan berencana akan membunuh Elliot agar dia bisa kabur. Namun Anna tak tega untuk melakukannya. Anna mengatakan kepada Elliot bahwa kemungkinan pihak rumah sakit salah saat menyatakan kalau dirinya telah meninggal. Anna juga mengatakan kalau ia telah meninggal dunia, mengapa ia bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Elliot. Kemudian Elliot menjelaskan kalau semua orang mati yang ditanganinya memang mengklaim mereka masih hidup karena mereka merasa masih bisa bernafas, buang air kecil, bahkan buang air besar. Elliot menceritakan kepadanya bahwa bukan Anna yang masih hidup, namun Elliot lah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka yang sedang berada pada fase perpindahan alam. Elliot bertugas untuk membantu mereka agar dapat menerima fakta bahwa mereka sudah meninggal. Kemudian Elliot meninggalkan Anna. Sementara Anna tidur dan bermimpi bertemu dengan nenek berjubah hitam dan seorang anak kecil. Anna terbangun dan semakin bingung, sehingga menjadi frustasi dan mulai menghancurkan semua benda yang ada di ruangan itu. Sementara itu, Elliot menyiapkan pemakaman seorang wanita tua. Jack berada di tempat ini karena mengira kalau itu adalah hari pemakaman dari Anna, yakni guru sekolahnya. Elliot kembali mendatangi ruang Anna. Dia terkejut karena ruangan itu berantakan. Namun di sini Elliot tak mau menunjukkan kemarahannya. Di rumah, Paul melihat Anna yang sedang mandi di rumahnya itu. Paul nampak lega dapat melihat kekasihnya kembali. Namun Paul tiba-tiba terkejut saat melihat Anna mencopot jantungnya sendiri, sehingga Paul langsung terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Paul membuka jendela kamarnya tanpa dia sadari bahwa boneka yang dia ambil dari mobil Anna mengeluarkan darah di hidungnya. Saat Anna berbincang-bincang dengan Elliot, Anna ternyata berhasil mencuri kunci ruangan itu dari jaket Elliot. Kemudian Elliot pergi karena akan membeli bahan untuk persiapan acara pemakaman Anna. Tampak Elliot pergi dengan mengendarai sebuah mobil box yang berwarna putih yang biasa dia gunakan untuk mengantarkan mayat. Setelah Elliot pergi, Anna membuka pintu ruangan dan mencoba untuk kabur dari tempat itu. Elliot yang tak sengaja mengetahui kalau kunci ruangan itu tidak ada di kantong jaketnya langsung bergegas kembali ke tempat Anna. Saat Anna hampir berhasil keluar dari tempat itu, tiba-tiba Elliot datang.
Di sini tubuh Anna masih terlihat lemas dan sering terjatuh saat dia berjalan. Anna mencoba menelpon Paul, namun sayangnya Paul yang mengangkat teleponnya itu tak percaya kalau itu adalah Anna, sehingga Paul langsung mematikan teleponnya itu. Saat itu juga datanglah Elliot yang meyakinkan kembali ke Anna kalau orang yang masih hidup tak dapat mendengarkan orang yang sudah meninggal. Jika Anna mencintai Paul, maka Anna harus menerima fakta bahwa dirinya telah mati dan rela melepaskan Paul. Kemudian Elliot juga menunjukkan cermin ke Anna. Saat Anna menatap wajahnya di cermin, dia terkejut saat mengetahui fakta bahwa dirinya tampak seperti mayat. Sehingga Anna mulai percaya kalau dirinya benar-benar telah meninggal seperti yang dikatakan oleh Elliot. Kemudian Elliot melihat keluar. Ternyata di luar ada Jack yang tak sengaja melihat Elliot dan Anna dari luar jendela. Esok harinya, Paul datang ke sekolahan tempat Anna mengajar. Paul melihat barang-barang yang ditinggalkan Anna dan mengenang kebersamaan mereka dulunya. Namun hal itu membuat mental Paul semakin tertekan karena dia masih tak dapat merelakan kematian kekasihnya itu. Kemudian dia bertemu dengan Jack yang tiba-tiba mengatakan ke Paul kalau dia telah melihat Anna berdiri di jendela saat di rumah pemakaman Elliot. Namun Paul malah memarahi Jack dan tak percaya dengan apa yang dia katakan. Paul yang suasana hatinya sedang kacau sempat menampar Jack. Namun kemudian dia menyesali perbuatannya itu dan mencoba untuk minta maaf kepada Jack. Dan di sana tampak Jack yang shock setelah mendapatkan perlakuan kasar itu. Kembali ke rumah duka, seorang polisi datang untuk melihat saudaranya yang telah mati. Elliot pun memperbolehkannya. Saat polisi itu melihat mayat adiknya, dia tak sengaja melihat mayat Anna yang tiba-tiba kepalanya bergerak. Polisi ini sempat curiga dengan Elliot dan berpura-pura meminta Elliot untuk keluar dari ruangan itu sebentar. Saat Elliot keluar, sang polisi itu mendekati mayat Anna. Namun bukannya mengecek apakah Anna baik-baik saja, justru polisi ini menjadi bergairah karena melihat tubuh Anna yang tak berbusana. Elliot tiba-tiba masuk, sehingga polisi ini terkejut dan menjadi salah tingkah sampai dia memutuskan pergi dari tempat itu. Kemudian Jack bertemu dengan Elliot. Di sini Elliot mengatakan kepadanya bahwa Jack juga memiliki kelebihan yang sama seperti dirinya, yakni kemampuan untuk melihat orang yang telah mati. Di sini Elliot meyakinkan Jack dengan bukti bahwa Jack bisa melihat Anna yang telah mati. Itu adalah anugerah yang langka dan diberikan hanya untuk mereka berdua. Seiring waktu, Paul menjadi semakin terganggu mentalnya. Bayang-bayang Anna sering muncul. Dalam hatinya bertanya-tanya, apakah Anna benar-benar sudah meninggal? Paul pun memutuskan untuk menuju rumah duka dan bertemu dengan Elliot lagi. Di sini Paul berusaha masuk ke ruangan di mana Anna berada. Anna sebenarnya mendengar teriakan dari Paul yang memanggil namanya. Namun Anna hanya diam saja. Di sini Anna sudah benar-benar percaya kalau dia memang telah mati dan dia ingin Paul merelakan kepergiannya. Setelah Paul berbincang dengan Elliot, Paul malah menjadi semakin curiga terhadapnya dan kemudian pergi ke kantor polisi untuk bertemu kembali dengan Tom. Paul meminta agar Tom mengeluarkan surat penggeledahan rumah duka Elliot karena Paul percaya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Elliot. Tom pun menunjukkan surat kematian Anna yang ada di rumah sakit itu. Namun Paul percaya bahwa dokter sama sekali tak melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Anna, sehingga Paul berasumsi bahwa bisa saja Anna hanya dibius. Namun di sini Tom masih tak percaya padanya. Tiba-tiba salah satu petugas polisi di sana mengatakan kalau obat bius seperti itu memang ada. Obat itu bernama hydronium bromide, bahan kimia yang mampu melumpuhkan tubuh secara total dalam beberapa saat untuk meniru kematian. Petugas polisi itu juga mengatakan bahwa sebelumnya saat dia melihat mayat saudaranya di rumah duka, secara tak sengaja dia melihat mayat Anna yang bergerak. Namun Tom tetap tak percaya sebelum Paul bisa memberikan bukti yang kuat. Sementara itu, saat Elliot sedang menggali kuburan untuk mengubur Anna, Jack tiba-tiba datang ke sana. Elliot kemudian berkata kepada Jack bahwa saat ini ada banyak mayat yang sedang berkeliaran tanpa tujuan dan hanya mereka berdua yang dapat melihatnya. Hal itu adalah tanggung jawab mereka berdua untuk membantu mayat-mayat itu kembali ke dalam kubur. Tampaknya, Jack yang masih polos mulai terkena pengaruh dari ucapan Elliot sehingga dia hanya menurutinya. Acara pemakaman Anna pun telah dimulai. Paul menghadiri acara itu bersama Tom. Paul membawa cincin yang akan dia kasih sebelumnya ke Anna. Saat Paul memasangkan cincin itu ke tangan Anna, Paul sempat melihat mulut Anna bergerak.
Namun Paul biasa saja, seolah sudah menerima fakta bahwa Anna benar-benar sudah meninggal dan merasa bahwa dirinya hanya berhalusinasi. Terlihat Elliot memiliki koleksi foto-foto jenazah yang ditanganinya yang tertempel di dinding ruangannya, dan kemungkinan besar mereka bernasib sama dengan Anna. Ketika tanah mulai menutupi peti mati, Anna tiba-tiba terbangun. Anna mencoba berteriak dan juga berusaha membuka peti matinya untuk berjuang melawan kematian ini. Namun sayangnya dia tidak bisa, dan perlahan-lahan dia pun meninggal dalam peti matinya karena kehabisan oksigen. Di lain sisi, nampak Jack yang sedang menguburkan anak ayam yang masih hidup itu. Anak ayam ini hanya terdiam pucat, tak seperti ayam yang lain. Jack pun berasumsi bahwa ayam itu telah mati, lalu dia memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. Jack yang polos kini mulai terpengaruhi oleh pemikiran Elliot. Setelah pemakaman, Paul minum hingga mabuk berat. Lalu dia mengatakan kepada Elliot kalau dia mengetahui bahwa Anna sebenarnya belum meninggal. Elliot kemudian menawarkan kepada Paul untuk pergi ke kuburan dan memastikan sendiri apakah Anna sebenarnya sudah meninggal atau masih hidup. Paul bergegas ke kuburan dengan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Dia berkendara dengan ugal-ugalan. Ternyata di tengah jalan sudah ada Elliot dan Jack yang sedang menunggu Paul untuk melintasi jalan itu. Saat Paul kembali di kuburan dan mulai menggali kuburan Anna, Paul bertemu dengan Anna dan mereka pun saling berpelukan. Kemudian Anna memberitahu Paul kalau dia selalu mencintainya. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba Anna menghilang, seolah-olah Paul sedang berhalusinasi. Kemudian scene pun berpindah. Nampak Paul yang terbangun dan dia tak dapat menggerakkan badannya. Ternyata Paul kini sedang berada di kamar duka, di mana Elliot telah melakukan persiapan untuk mengurus tubuhnya. Paul mengatakan bahwa dia telah melihat Anna. Namun Elliot mengatakan bahwa Paul tidak pernah sampai ke pemakaman karena sebenarnya dia telah mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya meninggal dunia. Di tempat ini juga ada Jack yang ikut membantu Elliot. Kemudian di sini Elliot menusuk tubuh Paul hingga dia mati, dan di sini film pun berakhir. Oke guys, sedikit penjelasan untuk film Afterlife tahun 2009 ini. Dapat disimpulkan bahwa dalam dibalik peristiwa itu adalah Elliot, si pemilik rumah duka. Dia sudah mentarget siapa korbannya, membututinya dengan mobil putihnya sampai membuatnya kecelakaan. Di lokasi kecelakaan itu juga, Elliot langsung menyuntikkan obat hydronium bromide kepada korbannya yang mampu melumpuhkan organ-organ manusia layaknya orang mati. Sehingga inilah yang membuat pihak rumah sakit menyatakan bahwa korban telah meninggal dan memberikan surat resmi. Surat resmi itu Elliot gunakan sebagai perisai, membuat orang-orang, bahkan polisi, tak percaya bahwa sebenarnya mayat-mayat di markas Elliot masih hidup. Jack juga ikut percaya dengan pemikiran Elliot, yakni bisa melihat aktivitas orang mati. Dia percaya karena dirinya pernah melihat koran resmi yang memberitakan kematian Anna. Tingkah laku Jack mulai menyimpang, dan dia selalu mengikuti kegiatan jahat yang dilakukan Elliot. Sementara nasib Anna tak tertolong, dia akhirnya dikubur hidup-hidup sampai tewas. Begitupun kekasihnya, yakni Paul. Dia ditabrak oleh Elliot sebelum sampai di makam Anna saat kondisinya mabuk. Mengira bahwa dia memeluk Anna, ternyata semua itu hanya mimpi. Dan faktanya, Paul telah ditangkap oleh Elliot dan Jack yang telah siap untuk menghabisinya. Oke guys, begitulah plot dan penjelasan film kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.